kita masih menunggu gerbang terbuka ya. Tapi perutku sakit sekali, Bu. Wajar saja perutnya sakit. Sudah beberapa hari ini dia hanya minum air saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik yang ada di rumah. Senang sekali untuk hari ini Kak Santi kembali menyapa adik-adik semua dalam program acara Idola Anak atau Indonesia Layak Anak. Dan adik-adik di rumah pastinya sudah tidak sabar ya mau tahu siapa kira-kira yang menjadi tamu Kak Santi pada Idola Anak edisi hari ini. Nah adik-adik, Kak Santi akan perkenalkan tamu Kak Santi hari ini adalah teman-teman kita dari SDN 2 Nalu. Kita sapa yuk teman-teman dari SDN 2 Nalu. Assalamualaikum adik-adik semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini adik-adik? Baiklah, wah kalau dengar suaranya pastinya adik-adik semuanya ini pada semangat semua untuk menampilkan penampilan-penampilan terbaiknya ya di hari ini. Nah adik-adik yang ada di rumah jangan kemana-mana ya, tetap mendengarkan siaran Idola Anak edisi hari ini. Dan adik-adik pada hari ini Kak Santi tidak sendiri, Kak Santi juga ditemani oleh ibu guru yang luar biasa dari SDN 2 Nalu. Nah ada Ibu Guru Cita, Assalamualaikum Ibu Guru. Waalaikumsalam. Bu Guru, terima kasih banyak Kak Santi ucapkan karena anak-anak dari SDN 2 Nalu sudah datang nih ke studio RRI Toli Toli. Tapi sebelum kita mulai kegiatannya Bu Guru bisa disampaikan terlebih dahulu apa sih yang akan ditampilkan oleh adik-adik pada hari ini? Iya, untuk pada sore hari ini ada 4 tampilan. Yang pertama itu tari Moduai dari daerah Toli Toli. Kemudian yang kedua tari Saman dari Aceh. Yang ketiga ada taekwondo. Wow. Taekwondo ini juara 1 tingkat nasional. Kemudian yang terakhir itu drama musikal. Wow. Drama Palestina part 2. Kalau kemarin kan kita sudah tampilkan yang part 1, ini part 2-nya. Wah luar biasa. Jadi adik-adik hari ini adik-adik bisa mendengarkan drama juga. Kemudian nanti bisa menyaksikan juga ada taekwondonya dan penampilan-penampilan yang lainnya. Nah baiklah Ibu Guru sebelum kita mulai kegiatan mungkin kita berdoa dulu ya. Iya. Sebelum kita mulai supaya kegiatan kita di hari ini berjalan dengan lancar. Siapa yang akan memimpin doanya? Siapa? Yang mau pimpin Aisyah doanya saja, angkat tangan. Aisyah. Baiklah silakan adik Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Baiklah, terima kasih untuk adik Aisyah sudah membuka pertemuan kita hari ini ya dengan doa. Semoga saja tentunya kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar dan pastinya Bu Cita kalau di sekolah sebelum mulai belajar dan lain-lain harus diawali dengan doa dulu ya. Diawali dengan doa. Baiklah, nah karena kita sudah berdoa adik-adik di rumah, sudah saatnya kita menampilkan penampilan-penampilan dari SDN 2 Nalu. Kita mulai dengan apa dulu nih? Tari Bu Guru? Moduai. Tari Moduai. Tari Moduai ini mungkin dijelaskan dulu Bu. Iya. Tari Moduai ini seperti apa sih Bu Tari Guru? Moduai itu tari yang biasanya dipakai untuk penyambutan tamu atau acara-acara pengantin. Ya. Dan adik-adik ini sudah tahu ya bagaimana menari Tari Moduai dan siapa Sudah. saja yang akan tampil? Ada ini siswa kelas 1, kelas 1A dan kelas 1B. Ada Asipa Supardi, ada Nisa, kemudian ada siapa lagi? Ini yang kelas 1B. Arumi. Ada Arumi juga. Baiklah, kalau begitu adik-adik di rumah dan juga yang ada di studio, tanpa menunggu lama kita langsung saja menyaksikan juga mendengarkan penampilan dari Tari Moduai yang dipersembahkan oleh SDN 2 Nalu. Kita kasih tepuk tangan terlebih dahulu.
Adik-adik di rumah, tadi kita sudah menyaksikan sama-sama, kita juga dengarkan tari Moduai yang dipersembahkan oleh adik-adik kita dari SDN 2 Nalu. Nah, adik-adik di rumah pastinya penasaran ya, siapa sih yang tadi menampilkan tarian Moduai dan berapa lama mereka belajar sampai kemudian bisa menari tarian Moduai. Nah, kita kenalan dulu ya Bu Cita. Iya. Kita kenalan sama adik-adik yang cantik-cantik ini. Coba diperkenalkan namanya satu-satu. Sebut namanya, Nak. Ya, dimulai dari sebelah sini. Asifa Supardi. Namanya Asifa Supardi. Kelas berapa Asifa? 1. Kelas 1 SD ya. Baiklah, selanjutnya. Sofia. Kelas berapa Sofia? Kelas 1. Kemudian selanjutnya. Arumi. Arumi kelas berapa sayang? Kelas 1. Kak Santi mau tanya, yang ajarkan menari tarian Moduai siapa? Ibu Guru Cita. Susah tidak belajar tarian Moduai? Susah. Apa yang bikin susah? Pakemnya. Coba mic-nya dikasih dekat. Apa yang susah sayang? Oh, dari pertamanya. Kalau Asifa apa yang paling susah? Enggak ada. Enggak ada yang susah. Jadi kalau Asifa gampang begitu ya. Baiklah, Ibu Guru ini mereka bertiga sangat bagus sekali penampilannya dalam menari. Melatih anak-anak ini berapa lama sih Bu sampai mereka bisa paham tarian Moduai ini? Jadi latihannya itu setiap jam istirahat kita ambil 15 menit, dilatih lagi. Selain itu diambil juga sore, ada pelatihnya Siti Sahra. Nah, itu juga yang melatih dia. Berarti di SDN 2 Nalu selain pembelajaran secara umum, begitu ada pembelajaran tentang budaya juga begitu Bu ya? Iya. Oke, baiklah. Kita kasih tepuk tangan untuk tadi adik-adik yang sudah tampil. Baiklah Ibu Guru Cita, kalau tadi kita sudah tampilkan tari Moduai, selanjutnya dari SDN 2 Nalu mau mempersembahkan apa lagi nih Bu? Tari zaman. Tari Saman. Dari Aceh. Tari Saman dari Aceh. Artinya tidak hanya belajar tentang tarian lokal Bu ya. Kebetulan tarian ini sudah internasional juga, banyak dipakai saya lihat dan diminati. Jadi kita coba gali-gali yang mana yang banyak peminatnya, ternyata memang tari Aceh ini memang. Kemudian tari Aceh ini digunakan untuk menyambut tamu juga, perayaan-perayaan keagamaan. Nah, ini kan dia membudaya. Baiklah, dan mereka ini sudah diajarkan sejak masih kelas 1 ya? Sudah berlatih. Jadi yang sekolah di SDN 2 Nalu masih kelas 1 SD ini sudah diajarkan tentang tarian tradisional. Jadi orang ini berkesinambungan, tidak terputus. Baiklah adik-adik di rumah pastinya sudah penasaran seperti apa sih penampilan tari Saman dari SDN 2 Nalu. Langsung saja yuk Kak Santi panggilkan nih yang akan tampil. Silakan Ibu Cita, siapa saja Bu Cita kita panggilkan ada sama-sama. 5 orang, ada Sipa, ada Siva, ada siapa lagi? Siapa? Ada Asifa, Mutia, silakan. maju. Asifa, Mutia, Jadi 5 orang. Anastasia, iya. Ya, inilah. Maulia, ya? iya. Ya, ada Maulia juga. Jadi mereka ini berlima. yang akan mereka ini banyak sih, sebenarnya banyak. Cuma kan kita bagi kelompoknya supaya bisa tampil semuanya. Baiklah. Adik-adik di rumah langsung saja kita dengarkan kemudian kita saksikan tari Saman persembahan dari SDN 2 Nalu.
Adik-adik di rumah, demikian tadi kita sudah menyaksikan juga mendengarkan tari saman yang dipersembahkan oleh adik-adik kita dari SDN 2 Nalu. Nah, Ibu Cita, ini mereka latihannya berapa lama sih Bu sampai kemudian bisa menampilkan tari saman yang begitu menarik ya, begitu asik ditonton Ibu? Iya, kalau mereka itu latihannya dari bulan kemarin karena mereka sempat tampil juga di acara tenan, sempat tampil di acara tenan, kemudian acara pengajian rutin. Jadi mereka tampil beberapa tempat. Iya. Oke, jadi dari SDN 2 Nalu ini mereka tidak hanya tampil di sini ya, tetapi Iya. mereka memang sering diundang Iya, untuk sering diundang. menari tari Iya. saman ini. Iya. Tapi Bu Guru, Kak Santi penasaran nih mau kenalan ke adik-adik yang Iya. tampil hari ini. Ayo kita kenalan mulai dari ujung sebelah sini, perkenalkan namanya dan kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Anastasia dan kelas 6. Kelas 6, Anastasia. Anastasia memang suka menari ya? Pakai mic-nya? Suka. Memang suka. Kenapa Anastasia suka menari? Karena suka. Karena suka saja begitu ya. Memang menari itu asik, gerakan-gerakannya bagus begitu ya. Seperti olahraga juga mungkin Anastasia ya. Makanya Anastasia ini tinggi, mungkin karena suka menari ya. Oke, di sampingnya Anastasia. Perkenalkan, nama saya Saskia, kelas 4B. Baiklah Saskia. Kemudian di sebelahnya Saskia. Perkenalkan, nama saya Adelvia, kelas 4A. Perkenalkan, nama saya Maulidia Sariwidianti, kelas 4B. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah, kelas 6B. Baiklah, jadi mereka ini rata-rata sudah di kelas Iya, tinggi Bu ya. Berbeda kelas dengan tinggi. tari Moduai tadi Iya. yang masih kelas 1 Kelas SD. 1. Ini tari saman lebih ke anak-anak yang sudah kelas 3 Iya. ke atas Bu ya. Iya, karena Iya. memang gerakannya agak susah. Iya. Butuh ketepatan tangan, Mm-mm. kecepatan dan gerakannya. Baiklah. Kalau Anastasia merasa yang mana paling sulit dari gerakan tari saman ini? Yang paling sulit itu gerakan apa? Ya. Gerakan yang pas. Mic-nya bisa didekatkan? Heeh. Gerakan yang pas begini-begini. Oh, gerakan yang tangannya tuh Iya, harus kombinasi kombinasi tangan, begitu ya. kombinasi. Baiklah, kalau yang paling gampang mungkin siapa yang mau jawab? Gerakan yang paling gampang yang seperti apa? Semuanya gampang mungkin ya, kecuali tadi gerakan kombinasinya. Baiklah, kita kasih tepuk tangan kepada adik-adik yang sudah. Iya, mereka ini sudah menampilkan tari saman dan adik-adik di rumah pastinya yang penasaran ya, seperti apa sih gerakan tari saman, kemudian gerakan tari Moduai bisa juga ditonton langsung di channel YouTube RRI Toli Toli. Jadi adik-adik selain mendengarkan melalui radio, adik-adik juga bisa menyaksikan melalui YouTube RRI Toli Toli. Nah, adik-adik yang suka main HP nih, langsung buka ya channel YouTube RRI Toli Toli Dunia Anak atau Idola Anak dari SDN 2 Nalu. Baiklah Bu Guru, tadi sudah tampil tari Moduai, kemudian juga sudah ada tari saman. Kabarnya di SDN 2 Nalu ini ada juga siswanya yang juara 1 taekwondo nasional. Iya, taekwondo nasional, iya. Itu bisa diceritakan dulu Bu, bagaimana sampai kemudian bisa juara 1 tingkat nasional Bu? Awalnya memang kan ada latihannya di sekolah, kemudian habis itu ada tempatnya juga di GOR. Di situ mereka dilatih, dari situ diseleksi. Setelah terseleksi ke tingkat kecamatan, terseleksi lagi ke tingkat pusat. Di sana dia ada sekolah-sekolah yang mewakili beberapa sekolah dan di sana alhamdulillah SD 2 Nalu dapat juara 1. Juara 1 tingkat nasional ini Iya. luar biasa loh adik-adik. Taekwondo juara 1 tingkat nasional yang saingannya bukan hanya Iya. Sulawesi Tengah begitu Iya. ya, tapi seluruh daerah yang ada di Indonesia. Kak Santi penasaran nih Bu Cita, Iya, siapa sih namanya yang juara 1 Taekwondo nasional, bisa dipanggilkan dulu Bu Cita? Ramadhani. Baiklah, jadi ini dia Syarifah Ramadhani ya Bu Cita. Syarifah Ramadhani, Kak Santi mau dengar cerita Syarifah terlebih dahulu. Bagaimana sih ceritanya sampai Syarifah bisa latihan taekwondo kemudian jadi juara 1 tingkat nasional? Hanya biasa latihan terus di rumah. Sama biasa kalau sudah Pokoknya latihan terus begitu Latihan. ya, latihan. Setiap hari harus latihan atau seperti apa? latihan
seperti biasa. Seperti biasa tiap hari harus latihan. Yang pertama kali ajarkan Syarifah taekwondo siapa itu? Sabam Imran. Oh, gurunya ya? Ya. Oh, Pak Guru di sekolah. Jadi dari SDN 2 ini melatih begitu ya Bu Cita? Enggak, dia memang khusus seperti itu, pelatih taekwondo, menawarkan tempat di situ untuk melatih, menggali anak-anak yang bisa ikut. Jadi kita sediakan tempat di SD Donalu, jadi kita rekrut sekalian. Baiklah. Kemudian Syarifah ini cita-citanya mau jadi apa sih Syarifah? Jadi tentara. Oh, jadi tentara. Kalau sudah juara 1 taekwondo tingkat nasional pastinya lebih mudah untuk Iya. meraih cita-citanya ya. Kita kasih tepuk tangan untuk Syarifah. Baiklah adik-adik di rumah yang penasaran seperti apa gerakan taekwondo yang bisa menjuarai tingkat nasional juara 1 pula, langsung saja nih kita saksikan penampilan dari Syarifah juara 1 taekwondo tingkat nasional perwakilan dari SDN 2 Nalu. Bu Guru Cita, kalau kita lihat ini penampilan dari Syarifah luar biasa ya Bu. Gerakan-gerakannya ini sangat tegas. Ini memang diajarkan seperti ini ya. Iya, saya lihat memang diajarkan seperti itu. Tapi kalau di sekolah bagaimana Syarifah ini? Memang dia anaknya Iya. segesit ini atau kesehariannya? Sebenarnya kalau kesehariannya biasa-biasa saja, cuman mungkin dia tampilnya di sini jadi Dan kalau kita lihat nih adik-adik ya, pukulan-pukulan tangannya, kemudian hentakan kakinya, ini memang pantas sih kalau menurut Kak Santi, Syarifah ini meraih juara 1 tingkat nasional. Karena memang umurnya masih berapa tahun nih kira-kira Ibu? ini kemarin dia ikutan kelas 2 SD, ini sekarang sudah kelas 3 SD. Oke, baiklah. Ini tadi sudah ditampilkan oleh Syarifah. Bagaimana kemudian gerakan-gerakan taekwondo yang luar biasa ya, yang juara 1 tingkat nasional. Kita kasih tepuk tangan terlebih dahulu untuk Syarifah. Baiklah Syarifah, silakan duduk kembali dan adik-adik di rumah terima kasih adik-adik masih bersama Kak Santi di acara Idola Anak dan kita masih akan lanjutkan kembali nih, masih banyak penampilan-penampilan terbaik dari adik-adik perwakilan SDN 2 Nalu. Nah Ibu Cita, selanjutnya kita mau tampilkan apa nih Bu Cita? Kalau berikutnya itu drama. Drama, dan ini juga merupakan penampilan terakhir ya. Iya. Untuk hari ini yaitu drama. Tapi sebelum Kak Santi panggil adik-adik yang akan mementaskan drama hari ini, Bu Cita bisa ceritakan dulu dramanya ini mengisahkan apa dan berapa lama mereka latihan sebelum menampilkan drama ini Bu? Kalau ini sudah lama, dari bulan kemarin juga karena mereka sempat tampil di tenan, sempat juga tampil di acara-acara ke kota juga, kemarin di Sembolan sempat ditampilkan juga. Ini dramanya menceritakan apa sih? Bu Cita? Tentang kisah Palestina. Oh, jadi mengisahkan tentang Palestina dari segi mananya nih Bu? Kehidupan anak-anaknya kah? Dari Atau- anak-anaknya Oh, yang mereka memang susah, untuk makan saja susah. Jadi kita baiklah. bisa petik bagaimana keadaan kondisi umat di sana. Baiklah, jadi adik-adik di rumah kisah drama kolosal ini tentang Palestina tujuannya adalah supaya kita juga merasakan empati begitu Empati. ya terhadap anak-anak yang ada di Palestina. Karena Bu Guru Cita kalau di Toli-Toli kita bisa nyaman, Iya. tidak mendengarkan suara bom dan lain sebagainya. Tapi kalau di Palestina mereka tidak merasakan Iya. itu. Dan kita langsung saja nih Bu Cita panggil teman-teman atau adik-adik yang akan menampilkan drama yang bercerita tentang kisah kehidupan anak-anak di Palestina. Kita persilahkan. Ini kita
Berjalan kemana lagi? Aku sudah letih sekali. Sabar nak, kita akan terus berjalan sampai menemukan tempat yang aman. Tidak ada lagi tempat yang aman di sini, Umi. Semua sudah hancur. Di mana kita pergi, mereka terus memburu dan menembaki kita. Batu di perutku pun sudah tidak bisa lagi menahan rasa lapar. Anakku, tahukah kamu Rasulullah pernah melakukan hal yang sama sepertimu saat beliau kelaparan. Jadi jangan bersedih, kamu bersyukur karena kamu sudah melakukan apa yang Rasul buat. Nih kakak, tambah lagi batunya biar kakak jadi lebih kuat. Batu yang ini saja mungkin sudah lebih berat daripada tubuhku. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Terima kasih Allah, hari ini ibu dan adikku bisa makan. Allahu Akbar. Allah, makananku. Oh, tidak semudah itu kau menikmati gandum itu, bro. Ibu, ya Allah, ampuni aku. La ilaha illallah. Astagfirullah, bukankah gandum ini untuk ibunya? Ya Allah, begitu mahal harga sekarung gandum sampai harus membayarnya dengan nyawa. Ya Allah, mari kita bawa dia kepada ibunya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Dia lagi ngapain tuh? Berhenti. Kamu lagi ngapain? Kamu kurang kerjaan ya? Tahu, sudah sana pergi. Tapi aku hanya duduk saja. Hah? Tunggu, kalian kenapa dia hanya duduk dan mengaji, apa salahnya? Ya salah dong, kamu merusak pemandangan. Yang harusnya pergi itu kalian, ini tanah kami, negeri kami. Iya, kembali ke asal kalian sana. Diam. Kenapa ini ribut-ribut? Ini mereka merusak suasana hati kami. Sudah, kita bawa saja ke penjara. Lumayan buat mainan para ladies. Thank you. Bagaimana keadaan Maryam, saudariku? Badannya masih panas, dia terus saja meminta Indomie. Ya Allah, semoga gerbang segera dibuka dan bantuan cepat sampai. Amin. Ibu, apakah Indomiku sudah ada? Sabar nak, kita masih menunggu gerbang terbuka ya. Tapi perutku sakit sekali, Bu. Wajar saja perutnya sakit, sudah beberapa hari ini dia hanya minum air saja. Kalian jaga Maryam dulu ya. Aku akan melihat tempat pembagian makan. Semoga saja masih ada Indomie yang tersisa. Maaf saudariku, apakah masih ada Indomie untukku? Maaf saudariku, hanya ini yang kami dapatkan, di tempat lain pun sudah habis. Sabar saudariku, kamu bisa ambil bagianku, tapi hanya sebungkus.
Alhamdulillah, tapi bukankah kau memiliki 2 orang adik dan 3 orang anak? Apakah sebungkus itu cukup untuk kalian? Insya Allah, selama Allah masih bersama kita, kita akan terus dicukupkannya. Alhamdulillah, anakku makan Indomie. Kamu dari mana? Aku mengantri Indomie. Maryam ingin sekali Indomie ini. Alhamdulillah, dia akan makan Indomie hari ini. Sebaiknya kamu segera pulang. Assalamualaikum. Ini ada apa? Sabar Maryam sudah tidak sakit lagi. Dia pun sudah tidak merasakan siksanya menahan lapar. Tidak. Ya Allah. Maryam, bangun nak. Sayang, ibu bawa Indomie. Maryam, ibu bawa Indomie nak. Demi Allah, ini Indomie untukmu nak. Sayang, bangun nak. Maryam, ya Allah, jangan ya Allah. راحل عالجنة بكير شهيد تارك فينا شوق كبير تارك دمعة مشغول بأسرار Untukmu Palestina, terima kasih karena telah melindungi kami. Kamilah yang terjajah, kamilah yang tertindas dengan rasa ketakutan kehilangan dunia. Wahai para syuhada, sesungguhnya kalian tidak mati, kalian terus bersama kami di setiap semangat kami. Kami akan terus berjuang meski tak sekuat dan sehebat kalian. Duka Palestina adalah duka kami, derita Palestina adalah derita kami. Karena saya Muslim, Saya Nasrani. Dan kami manusia, kami Palestina, and we stand with Palestine. Adik-adik di rumah, demikian tadi kita sudah dengarkan, kemudian kita sudah tonton drama yang ditampilkan dari adik-adik SDN 2 Nalu yang bercerita tentang kehidupan anak-anak Palestina, begitu ya Bu Cita? Iya. Dan adik-adik pastinya sudah menyaksikan dan kalau Kak Santi sendiri terharu Bu Cita melihat drama tadi begitu ya. Tentu untuk menampilkan drama dengan penghayatan yang luar biasa ini pasti tidak mudah ya Bu Cita. Bagaimana pelatihannya Ibu? Kalau yang melatih sendiri beliau, tapi saya cuma koordinasi, tapi alhamdulillah mereka ini melatih dengan menjiwai. Jadi pada saat tampil memang hampir sama dengan anak-anak keadaan di Palestina. Iya, memang kelihatannya seperti itu. Iya. Kak Santi mau bertanya dulu nih. Ini kenalan dulu dengan siapa namanya? Zaskia Putri Rahimah. Zaskia, bagaimana pengalamannya mementaskan drama ini? Zaskia, bagaimana perasaan Zaskia? Sedih. Kak Santi juga ikut sedih nih. Kenapa Zaskia sampai sedih menampilkan drama itu? Apa cerita yang menurut Zaskia paling dalam begitu rasanya? Cerita tentang rakyat manusia yang ingin makan susah.
Iya adik-adik, jadi dari drama itu kita sebenarnya belajar ya Bu Guru Cita. Kalau adik Zaskia sampai menangis seperti ini, Kak Santi pun ikut sedih. Artinya mulai sekarang adik-adik kita tidak boleh membuang-buang makanan ya. Iya. Kita tidak boleh membuang-buang makanan, kemudian kita harus banyak bersyukur. Banyak bersyukur. Karena kita hidup di negara yang alhamdulillahnya kita tidak sedang terjajah. Kemudian makanan kita juga cukup begitu ya. Adik ini sangat terharu mementaskan drama tersebut, artinya penghayatannya cukup kuat. Iya. Kemudian yang di sebelahnya mungkin dengan siapa namanya? Nur Afifah. Nur Afifah. Nur Afifah bisa diceritakan ke teman-teman di rumah bagaimana tentang drama ini ketika Nur Afifah mementaskannya? Sangat sedih. Sedih ya. Artinya apa yang mau dipesankan ke teman-teman di rumah? Ya, Ibu Guru Cita, apa yang bisa teman-teman di rumah ambil hikmahnya dari drama yang ditampilkan oleh adik-adik tadi yang sampai terbawa emosi begitu ya, Bu Cita? Dari anak-anakku sekalian, khususnya untuk makanan, jangan boros, jangan dibuang, karena di sana ternyata banyak anak-anak Palestina yang tidak bisa makan. Kini kita bersyukur, meskipun sedikit tapi kita bersyukur, tapi tetap ada dibandingkan di negara Palestina. Untuk makan saja super mie mereka harus sampai nyawa melayang. Iya, dan mudah-mudahan dengan penampilan ini kita semua jadi anak-anak yang lebih cerdas lagi, kemudian lebih menghargai makanan lagi, dan pastinya menghargai orang tua juga ya. Karena kalau kita lihat dramanya tadi, itu sampai anak dan orang tua harus terpisah, begitu ya Ibu Cita. Dan bagaimana pengorbanan orang tua yang bersusah payah untuk mencarikan makanan. Betul sekali. Untuk anaknya, begitu ya. Jadi kita harus lebih sayang lagi kepada orang tua. Baiklah, silakan duduk. Luar biasa ini adik-adik yang dari SDN 2 Nalu. Kak Santi sampai sulit berkata-kata nih Bu Cita. Saking luar biasanya penampilan dari adik-adik SDN 2 Nalu hari ini. Namun sayang sekali kita juga dibatasi oleh waktu, tetapi bersyukurnya karena tidak hanya menampilkan tarian, kemudian juga tampilan-tampilan yang lain begitu di hari ini seperti taekwondo dan lain sebagainya, tapi ada hikmah besar yang bisa kita petik adik-adik dari penampilan SDN 2 Nalu. Mungkin Ibu Cita bisa menyampaikan nasihatnya kepada adik-adik di rumah sebelum kita tutup acara hari ini. Iya, kalau yang intinya yang pertama kita seorang anak harus berbakti kepada orang tua, karena orang tua yang melahirkan kita selama 9 bulan 10 hari. Mereka berusaha kemudian mencarikan nafkah ke kita. Itu rasa hormat yang harus kita tetap terapkan ke anak-anak. Kemudian seperti tadi, makanan yang diberikan harus juga kita syukuri, harus banyak bersyukur, itu intinya. Baiklah adik-adik, itu pelajaran yang bisa kita dapatkan di hari ini. Mudah-mudahan adik-adik bisa ingat ya pesan dari Bu Guru Cita. Dan sepertinya kebersamaan kita juga sudah harus berakhir adik-adik. Kak Santi merasa bangga, kemudian senang sekali menerima tamu dari SDN 2 Nalu. Sebelum kita berpisah, Kak Santi mau lihat dulu tepuk tangan yang meriahnya. Baiklah adik-adik di rumah, akhirnya Kak Santi mengucapkan terima kasih atas perhatian adik-adik semua di acara Idola Anak edisi hari ini. Kak Santi juga mau mengucapkan terima kasih kepada Bu Guru Cita dan guru-guru dari SDN 2 Nalu. Juga yang paling spesial untuk adik-adik semua yang hadir, terima kasih banyak ya adik-adik. Baiklah, kita akan berjumpa kembali di program Idola Anak selanjutnya dan akhirnya Kak Santi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.